Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan membahas lanjutan materi yang kemarin. Kemarin kan sebenarnya materinya segitiga dan segi empat kan. Nah, kemarin itu kita baru bahas yang segitiga dan dalil Pitagorasnya. Selanjutnya, sebenarnya udah kakak kasih materinya kan, maksudnya kayak tugas buat kalian nulis jenis-jenis segi empat di mana sama rumusnya juga dan gambarnya. Cuman ya kita optimis saja ya bahwasanya kalian tidak menulis. Enggak, ini khusus beberapa kelas aja. Mungkin ada satu kelas yang belum dikasih tahu tugas, cuman it's okay, kita belajar dari sini lagi ya. Materinya udah kakak share, jadi kalian bisa sambil lihat catatannya atau enggak sambil lihat materi yang di Zoom kakak share aja. Oke, materi segi empat. Nah, di sini kita bahas pengertiannya dulu. Segi empat itu apa sih, Kak? Nah, kemarin kita kan bahas segitiga. Segitiga itu kan bangun datar dua dimensi yang memiliki tiga buah sisi dan tiga buah sudut. Nah, kalau segi empat merupakan bangun datar dua dimensi yang memiliki empat buah sisi dan empat buah sudut. Jadi segi empat berarti sisinya ada empat dan sudutnya, titik sudutnya ada empat. Sampai sini ini question, kayaknya masih aman lah ya pengertiannya. Sekarang kita masuk ke macam-macam segi empat. Nah, segi empat ini kakak kategoriin ada 6 macam. Yang pertama ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Kita bakalan bedah jenis-jenisnya satu per satu. Ini mana? Bentar deh. Ini ada, ini enggak sih? Kayak, oh iya, ini ya. Haha. Bentar, kakak cari buat pulpennya dulu deh. Coba. Oh, oke, oke. Eraser. Bentar, kakak pencet erasernya dulu. Salah. Oke, aman ya. Oke, kita lanjut ke macam-macam segi empat. Nggak bisa ternyata. Oke, harus dimatiin dulu dong. Oke deh, matiin dulu kalau gitu. Oke, di sini yang pertama ada persegi. Ini tuh kalau misalkan di layar tuh apa kursornya kelihatan nggak ya? Kakak sih nggak bisa make sure ya karena apalagi ini juga recorded bukan Zoom in live. Jadi semoga kelihatan deh. Oke, yang pertama macam-macam segi empat. Pertama ada persegi. Persegi itu apa sih, Kak? Persegi itu adalah jenis segi empat yang keempat sisinya memiliki panjang yang sama. Jadi sisi ini atas, samping kiri, bawah, samping kanan itu panjangnya sama. Seandainya kalau misalkan di sini itu 30 cm, ya Allah, tulisannya jelek, maaf ya. Oke, erase dulu kah ya? Kayaknya kita erase pakai draw aja. Oke, seandainya yang ini deh. Kegedean. Yang mana ya? Oh, ternyata ada line iniannya. Oke, ini aja deh. Nah, di sini misalkan sisi yang pertama itu 30 cm. Nah, karena persegi itu sifatnya, keempat sisinya panjangnya sama, berarti semuanya sisi ini 30 cm. Yang ini 30, kiri 30, bawah 30, kanan 30. Nah, rumusnya ada dua. Yang pertama ada yang keliling, dan kedua ada luas. Yang pertama keliling. Keliling itu maksudnya apa, Kak? Keliling itu maksudnya kita menghitung pinggiran perseginya. Oke, pinggiran atau selimut perseginya. Nah, rumus keliling, karena keliling ini adalah hitung selimut persegi, berarti kan yang menyelimuti persegi kan, apa ya, bagian luarnya. Berarti S1 ini maksudnya sisi 1, maksudnya misalkan kita yang ini deh, sisi 1 ditambah sisi 2.
sisi 2-nya yang ini, tambah sisi tiganya yang bawah boleh, tambah sisi 4. Nah, di sini gitu deh. Bisa atau rumusnya 4 kali sisi atau 4 kali misalkan di sini 4 kali 30. Sampai sini nih question. Aman ya? Kak, apakah S1 itu selalu di atas, S2 selalu di sini, di kanan? Nggak masalah kalian mau ambil sisinya dari mana aja, entah mau dari kiri, entah mau dari atas, entah mau dari kanan dulu Kak, entah mau dari bawah. Yang penting karena persegi ini sifatnya panjang keempat sisinya itu sama, jadi kalian bebas samain sisinya yang mana aja ya. Oke, lanjut. Rumus yang kedua itu luas. Luas itu maksudnya kita menghitung bagian dalamnya juga. Aduh, agak offside ya. Bentar. Kita ganti warna deh biar kalian makin paham. Oke, maksudnya bagian dalam permukaan perseginya. Oke, kalau tadi persegi itu bagian luarnya, bagian kulit luarnya, kalau luas bagian dalam permukaan persegi. Sampai sini paham? Nah, rumusnya apa, Kak? Sisi kali sisi. Paham? Misalkan di sini, Kakak kasih angka 30 kan tadi, berarti 30 dikali 30. Sampai sini paham ya? Oke, misalkan contoh, masuk ke contoh soal. Kakak kasih di sini contoh soalnya satu aja untuk mempersingkat waktu ya. Nah, di sini kakak punya persegi, di mana sisinya itu 5 sentimeter. Nah, ingat ya, persegi itu atas, kanan, bawah, sama kirinya, sisinya, keempat sisinya itu sama. Berarti tinggal kita masukin nih kelilingnya. Sisi tambah sisi, tambah sisi, tambah sisi. Nah, sisinya tadi berapa, Kak? Sisinya 5. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5, 20 sentimeter. Oke, lanjut yang luasnya. Yang luas rumusnya sisi dikali sisi. Sisi kali sisi, sisinya tadi berapa? 5. Dikali sisinya lagi 5. 5 kali 5, 25 cm kuadrat. Nah, ingat ya guys, kalau keliling itu satuannya sentimeter. Kalau luas itu sentimeter kuadrat, ada pangkat 2 di atasnya. Jangan sampai kalian salah menulis. Sampai sini paham ya? Oke, karena nggak ada yang bertanya, kita lanjut aja ke persegi panjang. Persegi panjang. Maksudnya persegi panjang ini apakah? Persegi panjang itu ini coretannya agak mencoret-coret tulisan juga ya. Bentar deh kita hapus-hapus dulu biar kalian nyaman lihatnya. Oke, udah dihapus. Nah, lanjut. Persegi panjang. Nah, persegi panjang itu maksudnya jadi sepasang sisinya itu panjangnya sama. Jadi yang atas dan bawah itu sama. Yang kanan sama yang kiri sama. Misalkan di sini. Yang di bawah 8, otomatis di atas itu 8. Nah, di sini akan angkanya 5. Berarti yang di kanan ya. Berarti yang di kiri otomatis 5. Karena sisi yang sehadap itu nilainya sama. Waalaikumsalam, Bi. Oke, di sini ada rumusnya. Rumus keliling itu kayak tadi aja. Menghitung selimut pinggiran persegi panjangnya. Di sini bagian pinggirannya yaitu panjang tambah lebar, tambah panjang, tambah lebar. Ini kelilingnya kenapa kakak pakai kayak gini? Karena untuk menggampangkan kalian ya, kita hanya menghitung pinggirannya saja. Ini hanya saja, ininya saja, dan ininya saja. Sampai sini paham ya? Kakak hapus dulu. Nah, di sini atau misalkan P tambah L, tapi dikali 2. Karena P-nya kan ada 2. L-nya ada 2 kan, jadi P tambah L, tutup
kurung dikali 2. Nah, sampai sini paham ya? Nah, rumus luasnya yaitu panjang kali lebar. Oh iya, P ini maksudnya panjang. Panjang itu Kak yang mana Kak? Yang ini, yang atas dan bawah. Lebarnya yang kiri dan kanan. Paham ya? Nah, luas panjang kali lebar. Panjang dikali lebar. Oke, misalkan kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya, kakak di sini punya case persegi panjang, di mana panjangnya 8 cm dan lebarnya 5 cm. Cari kelilingnya dulu. Keliling rumusnya panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Atau kalau misalkan kalian mau masukin rumus 2 kali V tambah LK gimana? It's okay, it's okay. Rumusnya itu tetap sama. Nah, di sini karena kakak mau mempermudah kalian aja ya, maksudnya biar kalian paham konsep keliling itu apa, jadi kakak pakai rumus yang manual dulu. Oke, P tambah L tambah P tambah L, panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Panjangnya 8 tambah 5, ditambah 8 lagi, ditambah 5. Nah, kita hitung, 8 tambah 8, 16, 5 tambah 5, 10, 16 tambah 10, 26 cm. Paham ya sampai sini? Oke, lanjut yang luas. Luas rumusnya lihat ya, panjang kali lebar. P kali L, panjangnya 8. Dikali L, lebarnya berapa? 5. 8 kali 5, 40 cm kuadrat. Ingat ya, kalau keliling cm aja satuannya, kalau luas cm kuadrat. Oke, karena nggak ada yang bertanya, kita lanjut aja ya tanpa basa-basi. Ke materi jajar genjang. Jajar genjang itu sebuah bangun datar segi 4 yang kanan dan kirinya agak menyerong. Iya, iya baik. Oke, maaf ya guys, agak iklan tadi. Oke, lanjut. Nah, tadi kan kanan sama kirinya agak menyerong ya. Nah, rumusnya di sini sama kayak tadi, ada keliling dan luas. Keliling, kita hitung pinggirannya aja. Eh, Kita hitung pinggirannya aja, berarti AB tambah BC tambah CD tambah DA. Ingat ya, selimutnya aja atau pinggirannya. Kalau luas, rumusnya A kali T. A ini maksudnya alas ya. Aduh, belum kakak tulis ya di kertas. A sama dengan alas. Ya, nah itulah alas lah. Anggap aja tulisan kakak bagus ya. T ini maksudnya ting tinggi. Udahlah tinggi. Udah selesai gitu ya. Soalnya kalau nulis tinggi agak complicated. Jadi alas, alasnya mana Kak? Alas yang bawah ini dikali tingginya. Paham? Oke, di sini kakak punya case. Nah, case-nya ini soal. Soal jajar genjang. Kita cari keliling dan luasnya. Keliling yang pertama, oh, iya, hati-hati ya Mawon. Oke, udah selesai. Oh iya, oke deh. Mau bawa kemana? Oh, oke Mama Mawon, hati-hati ya. Mm-mm. Nah, di sini, oke, maaf ya guys, tadi kan lagi. Di sini kelilingnya, masukin rumusnya. AB tambah BC tambah CD tambah DA. AB-nya itu 6. BC-nya 9. Ini semoga kursor kakak kelihatan deh ya. BC-nya 9. CD-nya 6 karena panjang AB sama dengan DC. Oke. Nah, tambah
DA. AB-nya 6 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 9. 6 tambah 6, 36. 9 tambah 9, 18. 6 tambah 6, 36. 6 tambah 6, 12. 9 tambah 9, 18. 12 tambah 12 tambah 18 sama dengan 30 sentimeter. Oke, lanjut. Ya, yang kedua, luasnya. Luasnya alas kali tinggi. Alas yang manakah? Ingat, yang bawah, yang BC. BC-nya 9 dikali T-nya 10. 9 kali 10, 90 cm kuadrat. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Karena nggak ada, kita lanjut saja ya. Hahaha. Lagi sih kalian tidak bersuara. Komennya nanti kalau misalkan ada yang mau asking-asking di WA aja ya, atau misalkan di komentar. Kalau komentar Kakak lihat gak ya? Semoga dimasukin deh ke YouTube aja untuk mempermudah kalian, karena kalau misalkan seandainya video ini Kakak kasih satu file ke kalian, itu kan makan kapasitas apa ya, HP kalian jadi full kan. Terus gimana? Kalau misalkan seandainya HP kalian nge-hang padahal kalian sedang nge-game. Karena Kakak sepengertian itu, Kakak masukin ke YouTube Kakak aja ya. Aduh, kapan lagi kalian punya guru baik kayak Kakak? Iya, canda. Oke, basa-basi banget deh ya. Oke, lanjut ke trapesium. Bentar, kok ini ada coretan yang tidak harusnya ada. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut yang trapesium. Trapesium itu jenis segi empat yang alas yang bagian atas dan bagian bawahnya itu sejajar, namun bagian kiri nyerong ke kiri, bagian kanan nyerong ke kanan. Oke, kalau perhatiin tadi kalau trapesium, kalau jajar genjang itu kan dia nyerongnya ke kiri, atau misalkan kita balik ke kanan, ke kanan. Jadi nyerongnya sama, dua-duanya sama. Nah, kalau trapesium itu dua arahnya berbeda. Paham ya? Oke, lanjut. Kita masuk ke rumusannya. Rumusnya ada keliling dan luas. Sama kayak tadi, keliling. Berarti selimutnya AB tambah BC tambah CD tambah DA. Nah, rumus luas trapesium setengah dikali AD atau atasnya, sisi atas, ditambah BC, sisi bawahnya, dikali tingginya atau T. Not, T sama dengan tinggi. Ingat ya guys. Masya Allah. Oke, kita masuk ke latihan soalnya. Di sini kakak punya case trapesium, di mana sisi atasnya dia panjangnya 6 cm, sisi bawahnya 8 cm, tingginya 5 cm, sisi kirinya 3 cm, sama DC-nya. Karena DC-nya tidak diketahui, berarti jawabannya sama ya, sama yang AB. Oke, anggaplah kayak gini deh. Apa nggak usah deh? Anggap, oh iya deh, nggak apa-apa. Nah, AB-nya sama DC sama ya. Sebenarnya nggak selamanya bakalan sama sih, cuman karena kakak dan kasih satu contoh soal aja yang gampangin, jadi kasih yang sama aja. Oke, keliling, rumus keliling trapesium, ingat kayak tadi AB tambah BC tambah CD tambah DA. Sisi kiri tambah bawah tambah kanan tambah atas. AB berarti ini kirinya 3 tambah BC-nya 8 tambah CD 3 lagi tambah DA-nya 6. 3 tambah 8 11. 11 tambah 3 14. 14 tambah 6 20 cm. Lanjut yang luas. Luas rumusnya setengah kali jumlah sisi sejajar atau sisi atas ditambah sisi bawahnya dikali tinggi. Setengah dikali sisi atasnya berapa? 6 ditambah
8. Nah, jangan lupa ya pakai dalam kurung agar hitungannya tidak tercampur. 6 tambah 8 dikali tingginya 5. Setengah kali 6 tambah 8 kita hitung dulu, 6 tambah 8 14 dikali 5. Setengah kali 14 kali 5. 14 bisa kita bagi 2? Bisa, Bu. Berapa, guys? 7. Nah, tinggal kita hitung 1 kali 7, 7. 7 kali 5, 35 sentimeter kuadrat. Oke, karena nggak ada yang nanya, kita lanjut sebentar. Ibu sampai haus deh. Aduh, masih ada 2 jenisnya, but it's okay. Oke, ini Ibu salah gambar ya, Kakak salah gambar, pakai yang ini aja. Nah, lanjut belah ketupat. Belah ketupat itu maksudnya apakah? Belah ketupat itu masuknya jenis segi empat yang berbentuknya seperti belah ketupat. Namun, keempat sisinya panjangnya sama. Oke. Seandainya kalau Kakak tanya, AB-nya Kakak pasang angka 4, berarti BC-nya 4, CD-nya 4, AD-nya juga 4. Paham ya, guys? Ingat ya, belah ketupat itu semua sisinya sama panjangnya. Nah, di sini rumusnya ada 2 sama kayak yang sebelumnya. Ada keliling dan luas. Rumus keliling ya kayak biasa ya, AB tambah BC tambah CD tambah DA. Nah, luasnya setengah dikali D1 dikali D2. Guys, ini maksudnya D1 ya, bukan D apa? Bukan D kuda. D1 dikali D2. Nah, not di sini D itu maksudnya apa, Kak? Diagonalnya. Maksudnya diagonal itu yang mana sih, Kak? Nih, yang garis warna ungu. Ini namanya diagonal. Bisa dicoret gak ya? Oke deh, dicoret. Nah, ini diagonal. Ini juga diagonal. Diagonal 1 sama diagonal 2. Diagonal satunya yang mana, Kak? Yang kanan sama yang kiri. Diagonal duanya atas sama bawah. Kak, seandainya kalau tulisnya terbalik gimana, Kak? It's okay, nggak masalah. Karena ini sifatnya perkalian, ya. Oke, oke? Oke deh, kalau gitu kita lanjut aja tanpa basa-basi ke latihan soalnya. Latihan soal. Di sini kakak punya case, yaitu case ya, belah ketupat. Nah, di sini kakak punya soal. Mana ya pulpennya tadi? Oke. Nah, jadi kakak punya belah ketupat di sini panjang sisinya 3 sentimeter. Berarti otomatis karena belah ketupat itu keempat sisinya itu sama, berarti BC-nya juga 3, CD-nya 3, dan DA-nya 3. Kita masukin rumusnya, keliling. AB tambah BC tambah CD tambah DA. AB-nya berapa, Kak? AB-nya 3, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12 sentimeter. Oke, next one. Itu luas belah ketupat. Masukin rumus luas belah ketupat setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Diagonal itu ingat ya, yang di dalamnya garis penghubung yang di dalam belah ketupat. Karena belah ketupat itu sifatnya itu panjangnya sama, berarti diagonal 1 sama diagonal 2 itu berarti panjangnya sama. Nah, kita masukin. Luas sama dengan setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Setengah dikali D1-nya kita masukin. Nih, yang kanan ke kiri 6. Dikali diagonal 2-nya 6. Setengah kali 6 kali 6. 6 bisa gak kita bagi 2, guys? Bisa ya. 6 bagi 2 itu 3. Jadi tinggal kita hitung. 1 dikali 3 dikali 6. 1 kali 3, 3. 3 kali 6, 18 cm kuadrat. Oke, hati-hati ya. Sentimeter dan sentimeter kuadratnya. Aduh, Ibu aus deh. Tapi it's okay lah. Ini semoga suaranya nyampe ya. Oke, kok ke di sini? Last one, last but not least, itu layang-layang.
Layang-layang maksudnya apa sih, Kak? Aduh, Kakak pengen minum deh. Aus. Oke, nggak apa-apa deh, satu dulu baru nanti minum. Oke, layang-layang maksudnya apa sih, Kak, layang-layang itu? Jadi layang-layang itu adalah bangun datar segi empat yang apa ya, sisi sehadapnya sama. Jadi, yang sehadap itu AB sama AD. Nah, mereka panjangnya sama. BC sama DC itu panjangnya sama. Tapi AB sama DC ini panjangnya berbeda, oke? Jadi, layang-layang itu panjangnya hanya dua sisi yang sehadap yang panjangnya sama, berbeda dengan belah ketupat. Belah ketupat itu empat sisinya sama kan panjangnya. Kalau layang-layang hanya dua pasang sisinya yang panjangnya sama. Oke. Nah, sama kayak tadi di sini ada rumus keliling dan luas. Keliling rumusnya sama kayak belah ketupat, AB tambah BC tambah CD tambah DA. Luasnya setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, di sini tanpa basa-basi lagi, Bung. Kita masuk ke latihan soal. Latihan soalnya, jeng 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 jeng, yang terakhir. Oke, di sini Kakak punya cap. Kakak jelasinnya agak buru-buru gak sih? Kayak nanti kan kalian yang bisa atur ya di video nanti entah mau di-stop dulu, diulang lagi, jadi senyamannya kalian aja. Oke, di sini Kakak punya layang-layang di mana sisi AB-nya 3, BC-nya 9. Nah, Kakak udah pasang pulpennya belum ya? Oke, belum. Nah, di sini AB. AB karena sehadapan sama AD berarti ketika AB di sini 3, berarti AD-nya di sini 3 juga. Oke, 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 Bun. Nah, di sini BC-nya 9. Berarti DC-nya karena BC sehadapan dan panjangnya sama dengan DC, berarti otomatis di sini 9. Nah, kita udah dapat nih angkanya, guys. Tinggal kita masukin. Keliling sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah DA. AB-nya 3 ditambah BC-nya 9 ditambah CD-nya 9 ditambah DA-nya 3. 3 tambah 9 berapa, guys? 12. 12 ditambah 3 15. 15 ditambah 9 sama dengan 24 sentimeter. Oke, lanjut yang luas sama dengan belah ketupat rumusnya. Luasnya sama dengan setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, diagonal pada layang-layang, karena dia sisi yang sehadapannya itu hanya dua pasang, dia berbeda ya. Panjang BD ini beda panjangnya dengan AC. Oke, BD sama AC panjangnya berbeda. Yang BD lebih pendek dibanding yang AC. Oke, setengah kali diagonal 1, masukin 6. Dikali diagonal 2-nya, yang panjang dari atas ke bawah, 12. Setengah kali 6 kali 12. 6 bagi 2, bisa gak, Kak? Bisa dong. 6 bagi 2, 3. Tinggal kita hitung, 1 kali 3, 3. 3 kali 12, 36 sentimeter kuadrat. Oke, segitu aja guys materi segi empat yang kita bahas today. Untuk sifat-sifatnya, kalian pelajarin aja ya di buku paket atau dimanapun. Jadi media pembelajaran itu bukan hanya sebatas buku paket, entah bisa pakai Google atau aplikasi yang di Play Store atau any 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 media deh. Gitu, jadi nggak sebatas atau mungkin bisa di YouTube, Kak, kalau mau belajar dari YouTube, boleh. Jadi pembelajaran itu tidak hanya terbatas pada buku saja. Oke, sampai sini materi segi 4 semuanya paham lah ya, Bun? Kalau begitu kita cukupkan materi segi 4 kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau tanya bisa japri Kakak aja.
Karena kalau di komen takutnya Kakak nggak bales, karena Kakak mau nonton Bang Windah Basudara. Mau nonton Bang Windah Basudara main game Anomali. Oke, kalau gitu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you everyone for watching this materi.